Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amira Nazwa, NPM 220620223. Di sini saya akan memaparkan hasil dari makalah saya yang berjudul Pembaharuan Hukum Islam. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan zaman yang begitu pesat membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Masyarakat Muslim menghadapi tantangan globalisasi yang kian kompleks dan dinamis. Sistem hukum Islam dituntut mampu menjawab problematika aktual yang belum pernah muncul sebelumnya dalam sejarah. Fenomena ini memunculkan kebutuhan akan tajdid al-fiqh, yaitu dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam. Nah, rumusan masalahnya: 1. Bagaimana dinamika konsep terjadi al-fiqih dalam merespon tantangan hukum Islam di era modern, khususnya dalam konteks sosial, ekonomi, dan teknologi digital. Rumusan masalah kedua: apa saja pendekatan metodologis yang digunakan dalam proses pembaharuan hukum Islam dan sejauh mana pendekatan al-maqasid al-syariah mampu menjadi solusi terhadap stagnasi hukum. Tujuannya: 1. Untuk mengetahui dinamika konsep tajdid al-fiqih dalam merespon tantangan hukum Islam di era modern, khususnya dalam konteks sosial, ekonomi, dan teknologi digital. Yang kedua, untuk mengetahui pendekatan metodologis yang digunakan dalam proses pembaharuan hukum Islam dan sejauh mana pendekatan al-maqasid al-syariah mampu menjadi solusi terhadap stagnasi hukum. Bab 2. Pembahasan. A. Dinamika konsep tajdid al-fiqih dalam merespon tantangan hukum Islam di era modern, khususnya dalam konteks sosial, ekonomi, dan teknologi digital. Perkembangan global dalam berbagai aspek kehidupan seperti teknologi ekonomi digital dan dinamika sosial telah menciptakan tantangan baru yang belum pernah dihadapi oleh para ulama klasik. Tantangan ini menuntut hukum Islam untuk merespons secara kontekstual dan relevan. Konsep tajdid al-fiqih atau pembaruan fikih menjadi keniscayaan dalam merespon realitas saat ini. Hal ini ditegaskan oleh Jamil bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat merespon perubahan zaman jika prinsip metodologinya dikembangkan melalui ijtihad. Maka tajdid adalah manifestasi keberlangsungan hukum Islam sepanjang masa. B. Pendekatan metodologis yang digunakan dalam proses pembaharuan hukum Islam dan sejauh mana pendekatan al-maqasid al-syariah mampu menjadi solusi terhadap stagnasi hukum. Pembaruan hukum Islam memerlukan metode yang tidak hanya legalistik, tetapi juga substantif. Salah satu pendekatan paling menonjol adalah maqasid al-syariah, yaitu prinsip-prinsip dasar syariah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Pendekatan ini telah lama diperkenalkan oleh ulama seperti Imam Al-Ghazali dan dikembangkan lebih jauh oleh Asy-Syatibi. Mereka memandang bahwa hukum Islam bukan sekadar teks, melainkan alat untuk mencapai tujuan luhur syariah. Maka stagnasi hukum bisa diatasi jika ulama mau menengok maqasid dalam istinbat hukum. Nah, kesimpulan yang bisa saya dapat adalah kesimpulan pertama, yaitu konsep tajdid al-fiqh adalah keniscayaan dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern. Seluruh sumber baik dari ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi maupun pemikir modern seperti Jamil dan Ananda menegaskan bahwa pembaruan bukan untuk penyimpangan, tetapi wujud kesetiaan terhadap maqasid Islam. 2. Pendekatan maqasid telah terbukti mampu memberikan arah baru dalam pembaruan hukum Islam. Dukungan dari para ulama klasik dan modern menunjukkan bahwa ini bukan konsep asing, melainkan bagian integral dari syariah. Dengan maqasid, hukum Islam tidak lagi terjebak dalam kebekuan formalisme, tetapi bergerak menuju keberdayaan sosial. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan dari pemaparan materi makalah saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.